Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 November 2024 bersama saya, Fiorena Zeretno. Tentu beragam informasi dari kabupaten kota akan kami sajikan untuk Tribuners ketahui. Dan kali ini isu menarik datangnya dari Kabupaten Baru mengenai beda pilihan politik dengan pemilik lahan, warga Lojie baru pindahkan rumah dibantu warga. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Uul Darullah dari Kabupaten Baru. Selamat sore rekan Uul. Iya, sore Mbak Vio. Baik, rekan Uul boleh disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana kronologi lengkap mengenai adanya isu yang tentu sangat menarik hari ini. Beda pilihan, akhirnya pemilik lahan dan juga warga Lojie memindahkan satu rumah. Silakan. Iya, Tribuners, selamat siang ya Tribuners. Eh, Diinformasikan bahwasanya tadi siang, tepatnya itu sudah Jumat ya. Warga Lojie bersama para pendukung nomor 3 di calon Bupati Kabupaten Baru ya Tribuners. Dalam hal ini Andi Ina Kartikasari. Ini pendukungnya para Andi Ina Kartikasari yang nomor 3 ya Tribuners. Bergotong royong memindahkan salah satu rumah warga yang mana eh, rumah yang dipindahkan ini merupakan salah satu yang mendukung paslon nomor 3 ya. Hanya saja eh, berbeda pilihan dengan yang eh, mengawasi atau mengelola tanah ya Tribunus, sehingga pengelola tanah eh, menyinggung si pemilik rumah yang menumpang di tanah yang ia awasi ya Tribunus, sehingga pemilik rumah itu tersinggung. Yang awalnya memang mereka itu eh, mau pindah dari situ ya karena itu tanah menumpang. Nah, namun karena ada dorongan singgungan terkait adanya perbedaan dukungan ya Tribunus, sehingga tambah memulurkan niat pemilik rumah tersebut untuk pindah ya Tribunus, apalagi banyak pendukung yang dari nomor 3 ini yang membantu untuk proses pemindahan rumahnya, sehingga tekad pemilik rumah itu lebih besar lagi untuk pindah, sehingga tadi siang terjadilah proses pemindahan rumah tersebut ya Tribunus, yang mana jauh apa jarak pemindahannya itu tidak eh, terlalu jauh ya Tribunus, ada sekitar eh, 30 meteran di lokasinya ya. Rekan Uul, apakah ini merupakan inisiatif dari pengelola atau juga pemilik rumah atau atas perintah pemilik lahan? Boleh dikonfirmasi? Iya, informasinya yang kita himpun di lapangan ya. Eh, ini permintaan dari permintaan pindah rumah untuk pindah rumah ya dari pengawas lahan, bukan pemilik lahan, tetapi pengawas lahan. Informasi yang kami himpun dari kepala desa setempat tadi, bahwasanya pemilik tanah itu tidak pernah menyampaikan hal itu. Bahkan eh, pihak desa, pihak kepala desa ya sudah beberapa kali mencoba menghubungi eh, pemilik lahan, namun hingga saat ini belum tembus karena pemilik lahan sendiri saat ini ada di Morowali dan belum bisa dihubungi, mungkin perkara jaringan ya. Hanya saja eh, pengawas atau pengelola lahan di situ yang menyinggung pemilik rumah yang ada di situ ya, sehingga pemilik rumah tersebut tersinggung karena eh, yang pengawas rumah ini merupakan eh, pendukung dari calon yang berbeda dari yang pemilik rumah, sehingga awalnya eh, si pengawas rumah ini meminta untuk membuka baliho salah satu paslon ya yang ditempel di rumahnya. Hanya saja eh, setelah pengawas lahan ini meminta untuk membuka eh, baliho tersebut, setelah beberapa hari kemudian dia menelpon lagi, informasinya dia menelpon lagi kepada pemilik rumah ini menyinggung kembali terkait perbedaan pilihan tersebut, sehingga
pemilik rumah ini lebih tersinggung lagi ya, kemudian membulatkan niatnya untuk memang benar-benar pindah ke tanahnya sendiri karena yang pertama itu kan dia menumpang di tanah orang lain ya. Eh, Kemudian setelah pindah sekarang ini dia pindah ke tanahnya sendiri. Ya, Jadi status dari pemilik rumah ini sewaktu yang lalu melakukan sewa atau memang hanya dengan status pinjam? kalau statusnya status pinjam karena dari awal itu tanah tersebut adalah tanah dari keluarganya sendiri, pasti pemilik rumah ya. Namun setelah kemudian hari eh, tanah itu dijual ke orang lain. Nah, hanya saja hingga saat ini tanah tersebut masih tetap tidak perlu dipermasalahkan untuk ditempati oleh si pemilik rumah ini. Hanya saja pada belakangan ini ada kebetulan dengan adanya unsur politik ya mendekati menjelang pilkada ini sehingga antara pengawas lahan dengan pemilik rumah ini berseberangan pilihannya sehingga pengawas lahannya ya atau yang mengetahui lahan yang ada di situ itu menyinggung si pemilik rumah ini sehingga terjadilah proses itu pemindahan rumah karena bermula karena ketersinggungan ya. Oke, rekan Darula boleh disampaikan juga ada berapa rumah yang dipindahkan dalam peristiwa hari ini? Ya, yang rumah yang dipindahkan sendiri tadi itu ada dua rumah. Kedua rumah tersebut merupakan eh, rumah panggung semua ya. Nah, awalnya yang diminta itu hanya satu rumah untuk eh, dipindah. Alasan dari informasi yang kami terima, eh, permintaan pindah itu karena satu rumah di antara mereka itu besar balihonya. Nah, sementara yang satunya itu agak kecil. Sehingga yang kecil itu hanya dibuka dan dimaafkan. Tidak apa-apa katanya, tidak bisa pindah. Itu yang kecil ya. Namun karena kedua rumah tersebut bersepupu ya, atau satu keluarga, sehingga mereka kompak untuk mengangkat semua kedua rumahnya ke tanahnya masing-masing. Karena eh, kedua pemilik rumah tersebut sudah memiliki tanah sendiri, yang mana memang dari awal mereka memang sudah berniat untuk pindah ke tanahnya sendiri. Hanya saja mungkin karena ada kendala teknis dan satu lain hal, sehingga mereka menunda untuk pindah. Namun pada saat momen politik ini atau menjelang pilkada di Kabupaten Baru ini eh, tersirat unsur-unsur politik sehingga mereka lebih membulatkan niat untuk memang betul-betul pindah. Apalagi pada proses pemindahan rumah tadi terlihat itu eh, sangat banyak pendukung dari nomor tiga ya yang hadir untuk turut membantu proses pemindahan kedua rumah warga di Dusun Lojie, Desa Bojo, Kecamatan Melusutasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Iya, Baik, boleh rekan studio. Darula berarti ada dua faktor yang menjadi pemicu proses pemindahan rumah di Kabupaten Baru ini sendiri. Lantas yang pertama adalah memang Hmm. sudah lama mereka ingin melakukan pemindahan di tanah sendiri. Kemudian dengan adanya Ya, unsur politik atau juga momen politik seperti saat ini yang juga menjadi pemicu kedua, akhirnya berhasillah proses pemindahan rumah ini diberlakukan. Lantas mungkin untuk ya. proses pemindahan rumah yang dilakukan bersama warga, kita juga melihat di dokumentasi yang dikirimkan ini ramai-ramai. Tentu boleh disebutkan ada pihak siapa saja yang terlibat atau adakah tokoh-tokoh penting yang ikut dalam proses pemindahan hari ini? Ya, eh, dari pantauan Tribun Timur tadi di lokasi atau di lapangan ya, ada beberapa pemerintah unsur yang hadir dalam hal ini pemerintah desa tadi juga hadir, kemudian eh, eh, dari pihak Polsek, Polsek Malsutasi dan dan Rem Malsutasi juga hadir dan untuk paslon tadi hanya pendukungnya yang hadir ya, tidak ada dari paslon yang hadir tadi. Hanya para pendukungnya saya yang ramai hadir. Jadi untuk unsur pemerintah itu tadi hanya ada tiga ya, ada Polsek, eh, Koramil dan kepala desa yang hadir di lapangan. Kemudian
para pendukung dari paslon nomor 3 juga yang memadati lokasi pemindahan rumah tadi. Dusun Lantas, Ledie, Desa Pojok, ya lanjut. rekan Darula, mungkin lantas bagaimana respon pemerintah desa setempat? Apakah mungkin ada pernyataan yang Anda telah himpun? Iya, tadi saya sempat wawancara beliau, Kepala Desa Pojok. Eh, Beliau merespon hal itu sebagai eh, suatu hal yang biasa ya. Mereka kepala desa mendukung eh, proses pemindahan itu karena memang eh, si pemilik rumah memang mau pindah ke tempatnya sendiri. Nah, itu yang menjadi dasar bagi kepala desa mendukung proses itu selama tidak menuai unsur kericuhan ya. Dalam hal ini semuanya berlangsung baik, tidak ada riak-riak di dalamnya, sehingga kepala desa turut mengawal tadi berlangsungnya pemindahan rumah. Nah, menurut kepala desa itu sebuah gotong royong yang eh, cukup baik masyarakat di sana ya. Iya. Lantas mungkin rekan Darula, apakah ini pertama kali ada peristiwa seperti ini di Kabupaten Baru? Untuk tahapan pemilu hingga pilkada, ini baru pertama ada isu terkait pemindahan rumah karena berbeda pilihan. Nah, jadi ini merupakan peristiwa yang pertama kali terjadi ya selama pilkada dan pemilu tahun 2024. Ya, kembali ke studio. Lantas mungkin terkait pandangan warga atau masyarakat sekitar lokasi tersebut, kira-kira akan adakah dampak lanjutan dari pemindahan dua rumah di Kabupaten Baru ini? Kalau dampak lanjutan sepertinya tidak ada karena eh, apa masyarakat di sana itu yang ada di sekitar situ tadi seperti dari pandangan Tribun Timur di lapangan masyarakat terlihat tidak ada tendensi ya dalam proses pemindahan rumah itu. Semuanya eh, terlihat kompak mendukung walaupun ada beberapa rumah di daerah tersebut yang memang eh, pilihannya beda, namun hal itu memberikan eh, tidak memberikan reaksi yang fatal selama ini. Tapi entahlah kalau di kemudian hari nanti ada isu-isu atau eh, hal-hal yang dapat memicu terjadinya eh, hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Iya, rekan Darula mungkin boleh dikonfirmasi sekali lagi mengenai hal ini. Apakah sebelumnya memang sudah ada dialog antara atau juga negosiasi antara pengawas lahan dengan pemilik rumah, dan jika ada, sudah berapa lama dialog tersebut berlangsung? Informasi yang kami himpun di lapangan, eh, memang sebelum sebelum pemindahan rumah tersebut dilakukan, pengawas rumah itu terlebih dahulu telah mendatangi eh, rumah tersebut, yang mana kedua rumah tersebut berada di tanah yang dia awasi, bukan tanah yang dia miliki ya, tanah yang dia awasi. Kemudian dia menegur adanya baliho nomor 3, paslon nomor 3 yang tertempel di depan rumahnya. Nah, sehingga setelah ia mendatangi lokasi, kemudian dia pulang. Nah, besoknya informasi yang kami terima dari lokasi, besoknya ia menelpon kembali kepada salah satu pemilik rumah di lokasi ya. Mereka mempertanyakan kembali terkait hal itu. Hanya saja dalam menelpon itu si pengawas rumah informasinya si pengawas rumah mengatakan bahwa tanah tersebut akan dijual dan bukan lagi miliknya si pemilik tanah sebelumnya. Nah, namun si pengawas itu eh, apa meminta untuk si pemilik rumah ini untuk tahu diri lah istilahnya tuh. Nah, sehingga
si pemilik rumah ini tersinggung dan membulatkan niatnya untuk hengkang atau pindah dari tanah tersebut karena memang dari awal si kedua pemilik rumah itu telah berniat untuk pindah ya, dan ditambah lagi ada dorongan itu, nah, sehingga eh, niat mereka untuk pindah itu lebih besar lagi. Dari dokumentasi yang dikirimkan oleh kami dan juga kami tayangkan untuk Tribuners, rekan Darullah, dapat disampaikan total ada berapa orang yang ikut serta dalam proses pemindahan dua rumah tersebut? Ya, kalau jumlah pastinya saya kurang tahu pasti ya. Hanya saja kalau estimasinya itu ada sekitar 300-an ya warga yang gotong royong dalam proses pindahan rumah tersebut. Karena eh, tadi itu kedua rumah dipindahkan dengan waktu yang bersamaan. Apa artinya tidak dipindahkan secara bergantian. Jadi dua rumah langsung diangkut sekaligus di waktu yang bersamaan. Berarti hal itu menandakan bahwa tidak sedikit massa yang hadir di lokasi dalam proses pemindahan rumah tersebut. Baik, terima kasih rekan Darullah atas informasi terbarunya dari Kabupaten Baru. Kami menunggu informasi terbaru mengenai hal lainnya dan tentunya kami berharap juga dengan adanya peristiwa ini atau gotong royong dari warga sekitar Lojie bisa tetap stabil lah soal persoalan politik di Kabupaten Baru. Selamat kembali bertugas rekan Darullah. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan dan juga pernyataan dari Kades Bojo Haji Tupu Bulu Alam. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, Tribuners, beginilah keseruan masyarakat Lojie ya Tribuners, gotong royong dalam pemindahan rumah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kepada kita semua kami sampaikan bahwa di Bojo, tepatnya di Dusun Lojie, itu ada 2 rumah warga yang kita pindahkan. Ya. Jadi karena dipindahkannya ini karena 2 rumah ini bersamaan di tempat dan dipindahkan di masing-masing tempatnya. Ya. Tanahnya masing-masing ya? Iya, tempatnya masing-masing. Ya. Antusiasme masyarakat sendiri dalam gotong royong ini bagaimana ini Pak Desa? Ya, inilah bentuk kepedulian masyarakat. Jadi memang kalau di Bojo ini setiap ada pemindahan rumah kami umumkan setiap masjid. 5 masjid besar di Bojo ini kami umumkan dari kemarin setelah sholat maghrib dan tadi juga sebelum sholat Jumat. Ya, jadi memang dimanfaatkan atau khususkan untuk hari Jumat. Pada sholat Jumat kita lakukan gotong royong. Ya. Ya. Berarti ini kedua rumah yang dipindah ini satu keluarga ya Pak? Satu keluarga, satu rumpun keluarga. Satu rumpun keluarga. Kak, bisa tambahkan sedikit Ya. terkait itu? Sebenarnya baru direncana mau dijual.
baru direncana dan belum menemukan pembeli ya. Tapi memang direncanakan dijual tanah yang ditempati, sehingga itulah membuat dua masyarakat kita ini, warga kita ini yang mengambil inisiatif untuk pindah, karena yang satunya memang sudah ada lahannya, sudah dibeli, dan yang satunya lagi juga ditempatkan oleh keluarganya sendiri. Memang sudah ada lahannya ya, makanya mereka pindah. Masih sudah ada lahannya Pak ya? Sudah ada lahannya, yang tadi yang 400 meter ke sana itu memang lahannya sendiri. Berarti sebelumnya ini menumpang ini dua ya? Dua-duanya menumpang. Kalau saya dengar ini sempat ada riak-riak politik ini di yang punya lahan, yang punya rumah ini sempat didatangi oleh salah satu. Itu bagaimana menurut Bapak? Yang saya tahu, kami tahu sebagai pemerintah desa, yang punya lahan ini orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada di tempat saat ini. Karena beliau ada di Morowali. Ya, kemudian dikaitkan ke situ, tapi kami tidak dalami ke sana. Kami ini menghindari yang intrik-intrik politik ya. Ya, tetapi kami berikan saja motivasi kepada yang punya rumah bahwa kalau memang ada wilayah pindah saja, supaya nanti dengan harapan di tempat yang baru kita akan lebih ambil hikmah baiknya, mudah-mudahan di sana kita dapatkan rezeki yang lebih banyak. Kalau harapan tak sendiri ke depan ini bagaimana Pak Desa? Kami harapkan kepada warga, mudah-mudahan pasca ini tetap kembali rujuk kembali, bersatu kembali untuk persatuan masyarakat Bojong. Berarti dalam pemindahan rumah ini tidak ada unsur politik dan perseteruan antara warga di sini ya? Kalau yang kami ketahui itu tidak ada ya? Tidak ke situ, tetapi kalaupun ada berkembang itu kami tidak dalami. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 1 November 2024 Tribuners. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.